Universitas Siber Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Robi Chandra dari Studi Manajemen kelas MJ204 akan membawakan presentasi mengenai leadership atau dalam seni dan gaya kepemimpinan. Kita pelajari apa itu sebenarnya leadership. Leadership adalah suatu kemampuan mempengaruhi, menginspirasi, dan membimbing orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah bekerja dengan orang melalui orang lain untuk mencapai tujuan dan keberhasilan bersama. Di sini kita juga bisa apa itu arti kepemimpinan dari berbagai sumber. Dari Dublin, yaitu kepemimpinan adalah aktivitas untuk para pemegang kekuasaan. Apa itu sebenarnya leadership? Leadership bisa diartikan tergabung dari tiga komponen, yaitu vision, followership, influence. Ya. Dan karena dengan ketiga komponen ini maka akan terbentuklah sebuah leadership yang baik. Apa itu vision? Vision itu adalah visi jangka panjang yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan diinginkan. Jadi, setiap pemimpin harus mempunyai visi yang akan menjadi arahan kepada bawahannya untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Berikutnya, seorang leadership juga harus mempunyai followership, yaitu pengikut. Pengikut dalam arti di sini kemampuan pemimpin untuk memimpin dan inspirasi mempengaruhi bawahannya agar mencapai atau membantu suatu tujuannya. Selanjutnya, influence atau pengaruh. Di sini dapat dibilang bahwa kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya sangat diperlukan, karena ini dia harus mempunyai kekuatan dalam menentukan visi dan arahnya. Kita bisa melihat ada tiga kemampuan seorang pemimpin, yaitu pertama, pemimpin itu harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa masalah dan menarik kesimpulan. Kedua, pemimpin itu harus juga mampu menyusun atau menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat. Ketiga, pemimpin mampu mengorganisasi pekerjaannya agar berjalan dengan sesuai arahan dan mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Dan tidak luput pula kualitas seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa hal, yaitu pertama, kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri adalah seorang pemimpin harus menyadari akan kualitas dan karakter yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi secara signifikan dan untuk bekerja dengan orang lain atau kelompok. Kedua, yaitu seorang pemimpin itu harus mempunyai kepedulian atau kontribusi pada dunia, di mana bahwa tempat pemimpin itu berasal, dan berkontribusi kepada perdamaian di dunia. Pemimpin juga harus mempunyai kemampuan berdaya, yaitu pemimpin tidak bisa kerja sendiri dan harus bekerja sama. Dan pemimpin yang terbaik adalah orang-orang yang mampu mengajak orang lain untuk maju dan memimpin, membuat ikatan yang kuat antar mereka. Dan terakhir, pemimpin harus berorientasi solusi, bergerak cepat dan menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin harus bisa dengan cepat dan tepat menyelesaikan masalah, dan agar suatu usaha atau pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Di sini kita melihat ada 4 gaya kepemimpinan yang ada saat ini, yaitu pertama, gaya otoriter.
kedua demokratis, ketiga delegatif, dan keempat transformasional. Apa itu kepemimpinan dengan gaya otoriter? Kepemimpinan gaya dengan tipe kepemimpinan otoriter ini umumnya menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dan cenderung tidak mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Segala peraturan dan kebiasaannya hanya terpusat dan mendominasi sehingga orang yang di bawahnya harus mengikuti dan menjalankan perintahnya. Kita bisa ambil contoh untuk tipe pemimpin otoriter ini, yaitu Adolf Hitler. Pada Perang Dunia Kedua, dia secara pribadi memberikan kekuasaan secara mutlak agar orang-orang atau warga Jerman berperang untuk memberantas kaum Yahudi yang memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya. Selanjutnya yaitu pemimpin demokratis. Pemimpin demokratis ialah jenis pemimpin yang banyak disukai oleh bawahan dan pengikutnya, karena kepemimpinan tipe ini akan memberikan kekuasaan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan membuat peluang menjadi lebih baik. Ini bisa kita ambil contoh pada diri Barack Obama di Amerika Serikat yang begitu sangat dicintai oleh masyarakatnya karena kepemimpinan yang demokratis. Selanjutnya tipe kepemimpinan yaitu delegatif. Delegatif ini yaitu pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu yang ditunjuknya. Ini bisa kita ambil contoh yaitu negara-negara yang mempunyai sistem kerajaan seperti Inggris, yaitu Pangeran Charles. Tipe pemimpin seperti ini delegatif, yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjalankan pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Jadi dia tidak secara langsung memimpin negaranya dan memberikan delegasi wewenangnya kepada bawahannya. Selanjutnya yaitu tipe pemimpin transformasional. Tipe pemimpin transformasional itu berfokus pada perubahan yang mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi kelompok secara berkelanjutan. Kita bisa ambil contoh untuk pemimpin transformasional ini yaitu presiden kita Bapak Joko Widodo, yang pada saat periode kepemimpinannya memberikan banyak inspirasi dan perubahan menjadi lebih baik pada negara kita, sehingga kita lihat pembangunan yang begitu sangat pesat dan sangat maju untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Sekian dari saya untuk presentasi masalah leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.